Selamat siang. Kabar semua? Tidak Baik. Oke, sekarang kita akan lanjut ke materi yang berikut, yaitu kapasitor satu bola konduktor. Oke teman-teman, mungkin ada yang tahu kapasitor satu bola konduktor itu apa? Ada. Oh ya, silahkan. Kapasitor satu bola konduktor atau bola terisolasi adalah komponen listrik yang terdiri dari satu bola konduktor yang dapat menyimpan muatan listrik. Oke, mungkin ada yang lain? Sama. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Jadi pengertian satu bola konduktor ini adalah sistem penyimpanan muatan listrik yang terdiri dari sebuah bola konduktor, misalnya logam, yang diisolasi di udara atau vakum tanpa adanya pelat lawan secara fisik. Meskipun hanya satu konduktor, bola tersebut tetap bisa menyimpan muatan karena adanya potensial listrik terhadap titik referensi di tak hingga. Oke teman-teman, kita lanjut rumus kapasitor satu bola konduktor. Jadi rumus kapasitor satu bola konduktor ini V sama dengan Itu beda potensi, itu rumus beda potensi. Go. Oke teman-teman, untuk menentukan rumus beda potensial, kita harus ketahui terlebih dahulu bola konduktor yang berjari-jari R, ini memiliki potensial V. Potensial V relatif terhadap tanah. Jadi kita juga pernah membahas beda potensial di permukaan bola konduktor yang memiliki muatan Q. Jadi bisa kita tulis rumus beda potensial, yaitu V sama dengan 1/4 pi epsilon dikali Q per R. Jadi C sama dengan Q per V. Jadi kita menemukan akhirnya itu C sama dengan 4 pi epsilon 0 dikali R. 4 pi epsilon 0 dikali R ini kita dapat dari mana teman-teman? Mari kita substitusi, jabarkan satu persatu. Nah, C sama dengan Q per 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R sama dengan Q kali 4 pi epsilon 0 per 1 dikali R per Q. Karena ini ada Q dan Q, maka kita hilangkan sehingga kita dapatkan C sama dengan 4 pi epsilon 0 dikali R. Sampai di sini mungkin ada teman-teman yang belum paham dan ingin bertanya, silakan. Sebelum kita lanjut ke contoh soal. Jembatan. Oke, di bagian sini nih. Ini kan Q per 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per R. Nah, di bawahnya lagi, kenapa ini nih di bagian ini nih kenapa 4 pi epsilon 0 per 1, sedangkan yang di atas kan 1, yang 1/4 pi epsilon 0. Bisa dijelaskan dengan R per Q. Kayak dia terbolak balik begitu. Sama-sama. 3. Oke, dari pertanyaan yang sudah diberikan, mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab. Saya berikan kesempatan sebelum saya menjelaskan. Oke, silakan. Oke, tadi kan ditanyakan mengapa di sini pembilangnya itu dan penyebutnya itu dibalik. Ya. Nah, seperti yang kita lihat, kalau di sini ini dia itu dalam bentuk pembagian ya, Q dibagi dengan ini ya, satu komponen ini ya. Nah, sedangkan di sini menjadi perkalian Q dikali dengan komponen ini, sehingga pembilangan penyebutnya itu tinggal kita balik. Sudah mengerti? Sudah. Kalau gitu, kalau sudah nanti saya tidak perjelaskan lagi ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Mungkin teman-teman bisa tulis. Oke, bunyi soalnya, sebuah bola konduktor berjari-jari 5 cm memiliki muatan 10 μ coulomb
bola tersebut berada di ruang hampa. Tentukan kapasitansi bola konduktor tersebut. Berapa potensial listrik di permukaan bola? Coba ulangi. Sebuah bola konduktor berjari-jari 5 cm memiliki muatan 10 mikrocoulomb. Bola tersebut berada di ruang hampa. Tentukan kapasitansi bola konduktor tersebut dan berapa potensi listrik di permukaan bola. Tentukan kapasitansi dengan berapa potensial listrik di permukaan bola. berarti ada 2. Jadi tentukan kandungan depung beda potensial atau kapasitas ini. Mana saja. Potong beda potensial dulu. Oke, semuanya 1/4 pi epsilon nol kali Q Oke, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali ini Q 10 kali 10 pangkat 5 dibagi 0,05. oh pakai 0,05 atau 5 kali 10 pangkat 5 karena kan dari sentimeter Sama saja sih. Ya, 0,05 5 kali 10 pangkat 3 sama saja. 10 pangkat 5 sama dengan 9 gua. Kalau langsung kali 2 Ini atau dulu. bagi 2 Bagi dulu, lebih cepat. 10 bagi 5 2. 2 kali 10 pangkat 5 Min 6 dikurang min 3 jadi positif jadi min 3. Ini 3. ini 9 kali 10 pangkat 9. Jadi 18. pangkat 9 salah Itu jadi 18 18 kali 18 kali 10 pangkat 9 tambah min 3. ya min Jadi 9 kurang 3 dong. 6 lah. 6 sah itu sah Sekarang volt kapasitasnya. volt kan Iya. Kalau kita volt. habis itu Kapasitasnya C sama dengan 4 pi epsilon 0 r. berarti epsilon 0 sama dengan 4 pi kan langsung 12,56. 12 12,56. 6 kali 8,8. Ada 5 cm di bawah ke meter itu jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Setelah itu muatannya itu 10 mikrocoulomb di bawah ke kolom jadi 10 pangkat kolom. Terus nilai dari epsilon 0 itu sendiri adalah 8,5 kali 10 pangkat min 12. Nah, yang ditanya di sini itu adalah yang pertama itu kapasitornya, yang kedua itu tegangannya. Oh, Hei, sas. Yang ditanya di sini yang pertama kapasitansinya dan yang kedua itu adalah tegangannya. Yang pertama tegangan rumus dari tegangan itu sendiri yaitu V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan Q per R, di mana nilai dari 1/4 pi kali epsilon 0 itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan nilai dari Q-nya itu 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan nilai dari R-nya itu 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya 9 kali 10 pangkat min 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 itu didapat dari 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya 2 kali 10 pangkat min 4. Setelah itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 hasilnya 18 kali 10 pangkat 5 volt. Setelah itu kapasitasnya itu rumusnya itu C sama dengan 4 pi kali epsilon 0 dikali dengan R sama dengan 4 nilai dari pi sendiri itu adalah 3,14 dikali dengan nilai dari epsilon 0 yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali dengan nilai dari R yaitu 5 kali 10 pangkat min 2. Setelah itu kita kalikan 4 kali 3,414 itu hasilnya 12,56 dikali dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12
dikali lagi dengan 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 111,156 kali 10 pangkat min 12 itu didapat dari 12,56 dikali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, 111 itu 111,156 kali 10 pangkat min 12 itu dikali lagi dengan 5 kali 10 pangkat min 12. Jadi hasilnya itu adalah 555,78 kali 10 pangkat min 14 farad. Oke, terima kasih karena teman-teman sudah bisa menjawab contoh soal tersebut, maka saya anggap teman-teman semua sudah mengerti. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa langsung saja ditulis pada kolom komentar. Terima kasih. Time